Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian peserta kelas Al-Bayan, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan kedua dari level 2. Di pekan ini kita akan membahas tentang sifat kepemilikan dan sambungan makna, ya, kata sambung. Dan juga di pekan lalu kita sudah mengidentifikasi tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah lebih dalam, dan sekarang insyaallah ta'ala akan masuk ke pembahasan yang dapat menambah kepemahaman kita dalam mengerti ayat-ayat Al-Quran. Tujuan pekan ini kita ingin memahami bagaimana kata sifat menyempurnakan makna kata benda, dan juga kita ingin mengenali struktur kepemilikan mudhaf dan mudhaf ilaih, serta memahami penggunaan isim mausul kata sambung yang sebagai penyambung makna. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu na'at dan man'ud. Apa itu na'at dan man'ud? Adalah kata sifat dan yang disifati. Na'at itu artinya kata sifat, man'ud itu kata benda yang disifati. Contohnya dalam bahasa Indonesia dulu, seperti kata rumah besar. Nah, besar ini sebagai sifat dan rumah sebagai man'ud atau benda yang disifati. Seperti itu ya konsepnya. Contoh dalam Al-Quran di kata kitabum mubin, yang artinya kitab yang jelas. Ya, kitab yang jelas. Kitab ini sebagai man'ud, yaitu benda yang disifati. Ya, benda yang disifati. Lalu sifatnya apa? Sifatnya adalah mubin, jelas. Jadi man'ud itu adalah benda yang disifati, na'at adalah sifatnya. Apa sifatnya? Itu jelas. Contoh lagi Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran yang mulia. Al-Quran sebagai man'ud, benda yang disifati. Ya, sifatnya apa? Sifatnya adalah karim, yaitu mulia. Jadi inilah ya contoh yang ada di dalam Al-Quran tentang na'at dan man'ud. Lalu kita masuk ciri-cirinya, ya. Jadi agar sebuah kata itu dapat menjadi sifat, ya, dan sebuah man'ud, maka ia harus mengikuti man'ud dalam beberapa aspek berikut. Ya, jadi kata sifat itu, ya, sifat itu harus mengikuti man'udnya atau benda yang disifati dalam beberapa aspek. Yang pertama, jenis katanya harus sama. Ya, harus sama-sama mudzakkar ataupun sama-sama muannats, sama-sama kata-kata laki-laki ataupun perempuan, ya, mudzakkar ataupun muannats. Contohnya tadi kitabum mubin. Kitab apa? Mudzakkar, ya. Mubin mudzakkar. Jadi keduanya sama jenis sehingga dapat menjadi na'at dan man'ud, sifat dan benda disifati. Lalu contoh yang berikutnya ummatun qanitatun. Ummah qanitah. Artinya umat yang taat. Ya, ummah ini mudzakkar apa muannats? Muannats, karena dia ada ta marbutah, maka dia muannats. Maka sifatnya pun harus muannats juga. Jadi qanitah, ada ta marbutahnya juga. Ya, jadi harus sama jenisnya. Oke. Lalu yang kedua, dia harus sama jumlahnya. Ya, jumlah katanya harus sama. Sama-sama mufrad atau sama-sama mutsanna, dua, ataupun sama-sama jamak. Ya, contohnya nisa mu'minat. Ya, nisa itu bentuk tunggal, dua, atau jamak? Jamak dari wanita. Jadi wanita-wanita. Mu'minat ini bentuknya apa? Jamak juga. Ya, jamak juga dari mu'minah. Mereka sama-sama jamak dan juga sama-sama muannats sehingga menjadi na'at dan man'ud. Seperti itu ya. Dan kitabum mubin tadi, kitab dia mudzakkar dan bentuk tunggal, mufrad. Mubin juga bentuk tunggal, maka dia bisa menjadi na'at dan man'ud. Oke. Lalu yang ketiga, dia harus sama status katanya. Status kata ini maksudnya apa? Sama-sama ma'rifah atau pakai alif lam.
atau sama-sama nakirah, umum, tidak pakai al. Contoh tadi kitabun mubin. Kitab tidak pakai al, mubin tidak pakai al. Sama-sama dua-duanya tidak pakai al, maka dia menjadi na'at dan man'ut sifat. Lalu Al-Quran, Al-Karim. Ini Al-Quran pakai al. Al-Karim juga pakai al. Maka keduanya sama statusnya, sehingga dapat menjadi na'at dan man'ut. Dan yang terakhir, dia harokatnya harus sama. Ya, harokatnya harus sama dalam kedudukannya. Sama-sama dhammah, sama-sama kasrah, ataupun fathah. Contoh di ayat An-Nisa. Ya, di An-Nisa ayat pertamanya. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, di sini sifatnya rijalan katsira. Itu yang kita bold ya, rijalan katsira. Artinya laki-laki yang banyak. Rijalan fathah karena sebagai maf'ul bih. Ini bisa dilihat lagi di materi-materi sebelumnya tentang jumlah fi'liyah. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu selalu fathah. Jadi rijalan fathah. Maka sifatnya ya rijal ini sebagai man'ut, sebagai benda yang disifati. Maka sifatnya katsira yaitu banyak, mengikuti juga fathah karena rijalnya fathah. Seperti itu, rijalan katsira jadinya. Bukan rijalan katsirun, enggak. Ya, katsironya harus fathah. Karena dia mengikuti man'utnya, mengikuti benda yang disifatinya, yaitu si laki-laki. Dan juga ada contoh lagi di ayat pertamanya. Min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Nafsi kasroh kenapa? Karena ada huruf jar sebelumnya, min. Ini juga bisa disimak dari materi-materi sebelumnya. Min ini selalu membuat kata benda setelahnya kasroh. Maka nafsi kasroh. Otomatis sifatnya wahidah, satu. Ya. Nafs itu artinya diri. Wahidah itu artinya satu, maksudnya diri yang satu. Jadi dia ikut kasroh juga. Karena nafs kasroh. Seperti itu. Ya, jadi kita berikan sedikit kita berikan sedikit kesimpulan bahwasanya na'at itu harus sama jenis katanya, harus sama-sama mudzakkar muannats, harus sama jumlahnya, ya, tunggal kah, dua kah, atau jamak. Lalu dia statusnya juga harus sama, pakai al atau tidak, dan juga harokatnya harus sama. Ini dia 4 aspek yang harus dipenuhi agar si sifat harus mengikuti man'ut dalam 4 aspek ini. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu idhofah. Idhofah artinya kepemilikan, ya, yang menunjukkan kepemilikan atau keterkaitan antara dua kata benda. Struktur dasarnya ada dua, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang dimiliki atau yang terikat. Mudhaf ilaih adalah kata keduanya yang memiliki atau tempat keterkaitan. Kita langsung berikan aja contohnya. Kitabullah artinya kitab Allah. Jadi ini siapa yang memiliki kitab? Allah, ya. Jadi ini adalah bentuk kata menunjukkan kepemilikan, ya. Kata pertama ini yang dimiliki. Apa yang dimiliki? Ya. Kata kedua ini siapa yang memiliki? Seperti itu. Jadi kitab sebagai mudhaf, Allah sebagai mudhaf ilaih. Kitabullah, kitab Allah. Yaitu ada, dan juga ada contoh berikutnya, yaumul jumu'ah. Yaum artinya hari, jumu'ah artinya hari, al-jumu'ah artinya Jumat. Maka ketika digabung hari Jumat. Siapa yang memiliki Jumu'ah itu? Yaum, hari. Yang memiliki setelahnya mudhaf ilaih. Jadi kata pertama itu mudhaf, kata kedua mudhaf ilaih. Seperti itu aja struktur dasarnya. Ya. Dan konsepnya idhofah ini memberikan rasa kepemilikan. Oke, kepemilikan dia. Ciri-cirinya mudhaf, ya, mudhaf itu kata pertama tidak boleh ada alif lam ataupun tanwin. Oke, tidak ada alif lam atau tanwin. Contohnya tadi kitabullah, kitabu, ya, kitabu, bukan kitabun, ya, tapi kitabu. Dia tidak ada tanwin dan juga tidak ada alif lam. Tidak boleh ada alif lam. Lalu ciri yang kedua, mudhaf ilaih biasanya pakai alif lam ataupun berupa dhamir, kata ganti.
Contohnya tadi kitabullahi, Allahi, pakai alif lam dia kan. Nah, dan juga harokatnya mudhaf ini ya, yang kata pertama itu dia menyesuaikan kedudukannya ya. Dia bisa dhammah, dia bisa fathah, dia bisa kasroh sesuai dengan kedudukan di kalimatnya. Dia bisa dhammah ketika menjadi kata biasa, dia fathah ketika menjadi maf'ul bih misalnya, dia kasroh ketika majrur misalnya, seperti itu. Tapi mudhaf ilaih itu selalu majrur. Ya, kata kedua mudhaf ilaih selalu majrur. Contohnya kitabullahi, Allahi. Nah, bukan kitabullaha, tapi kitabullahi. Allahi, yaumul jumu'ati. Ya, bukan jumu'ata, tapi jumu'ati. Pokoknya kata kedua yang disandarkan, dia selalu kasroh, seperti itu. Kita berikan contoh lengkapnya. Ya. Kitabullahi, kitab mudhaf. Karena dia tidak pakai alif lam, tidak bertanwin. Ya, dan juga mudhaf ilaih Allah yang disandarkan, kitabnya disandarkan kepada Allah, dia pakai alif lam dan dia juga majrur berharokat kasroh ya. Mudhaf ilaih selalu harokat kasroh. Lalu contoh kedua, ni'matu rabbika, nikmat Tuhanmu. Mana mudhaf? Mudhaf ni'mah ya, di kata pertama ni'mah. Dia tidak pakai alif lam dan tidak bertanwin. Ni'matu, bukan ni'matun ya, tapi ni'matu, tidak bertanwin. Lalu mudhaf ilaih yang disandarkan rabbika. Ini dia. Ya, tadi pakai alif lam, sekarang pakai bentuk dhamir yaitu ka, engkau. Rabbi, Rabb itu artinya Tuhan, ditambah ka, maka engkau. Jadi Tuhanmu. Seperti itu ya, bentuk dhamir ka. Dan harokatnya kasrah, Rabbi. Jadi tips membedakannya, idhofah ini ada dua isim berurutan tanpa kata sambung, ya, dia berurutan. Lalu kata pertama tidak ada alif lam ataupun tanwin, dan kata kedua selalu majrur ataupun berharokat kasroh atau berupa dhamir. Ya, ini dia idhofah. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, isim mausul yaitu kata penghubung yang. Nah, ini menunjukkan kata ganti penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antara kata dengan kalimat penjelas setelahnya. Struktur umumnya isim mausul, setelah itu diikuti dengan kalimat penjelas. Misalnya, alladzina, alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina ini orang-orang yang, itu dia ya. Seperti itu. Dan ini sering kita dapati di Al-Quran ya. Alladzi, allati, alladzina. Ini dia masuk ke bab isim mausul, kata penghubung yang. Jenis-jenisnya seperti ini. Ya, sesuai dengan kata gantinya jenis isim mausul ini. Alladzi yang untuk laki-laki tunggal, allati yang untuk perempuan tunggal, dan alladzina itu yang untuk laki-laki atau jamak plural, seperti itu ya. Dan yang paling sering kita temui adalah alladzi, allati sama alladzina. Bentuk duanya ada juga alladzani atau alladzaini, allatani ada juga ya. Tapi yang paling sering kita jumpai alladzi, allati sama alladzina. Ya, jadi contohnya alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman. Alladzina ini isim mausul bentuk dari jamak laki-laki. Maka kalimat penjelasnya yaitu setelahnya. Amanu wa amilus shalihat, itu yang beriman dan beramal soleh. Dan juga contoh kedua, allati ahsanat farjaha. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Kenapa di sini allati? Karena dia yang ini perempuan siapa maksudnya? Yaitu Maryam. Ya. Maka dia pakai allati, bukan allazi, tapi allati karena dia perempuan, Maryam. Isim mausulnya allati karena dia perempuan tunggal, Maryam. Ahsanat farjaha. Nah, ini sebagai kalimat penjelas setelahnya, seperti itu. Ya, dan juga ada bentuk yang untuk benda ataupun makhluk tak berakal. Misalnya ada ma atau apa-apa yang, dan juga ada man, siapa, yang, seperti barang siapa, seperti itu. Contohnya di ayat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan langit dan bumi serta apa yang, itu wa ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya. Ma ini sebagai isim mausul untuk benda ataupun konsep ya, tak berakal. Yang dihubungkan adalah bainahuma, yaitu di antara keduanya. Ya, seperti ini materi di pekan kedua level 2.
Dan insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat, apalagi ketika kita bisa banyak praktek dalam tilawah untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Lalu ini kita berikan latihan, nanti bisa berlatih bersama pengajarnya di sesi Zoom hari Selasa malam besok ya insya Allah. Bisa nanti dengan menyimak materinya terlebih dahulu dan latihannya, lalu ikut Zoom agar lebih mematangkan lagi dari materi. Dan juga ini latihan untuk idhofah, ya, dan juga ini latihan untuk isi mausul. Dan semoga bisa nanti berlatih dan bertanya ya kepada pengajarnya langsung ketika ada pertanyaan. Jadi rangkuman pekan ini, na'at itu menyempurnakan makna isim dengan sifat. Ya, na'at itu memberikan sifat, idhofah itu memberikan kepemilikan, ya, dan juga isim mausul ini menyambungkan kata benda dengan kalimat penjelas. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari materi pekan 2 level 2 Al-Bayan yang semoga dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di sesi Zoom besok malam insyaallah taala. Dan juga perbanyak lagi murojaah pengulangan materi-materi level 1 ya, agar memperkuat dari fondasi kita, karena ini semua materi berhubungan ya. Semua materi berhubungan. Tadi kita juga ada membahas tentang maf'ul bih, tentang majrur. Ini semuanya berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Dan jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di sesi Zoom ataupun di sesi tanya jawab di hari Kamis insyaallah taala. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.